warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Evi Purwani, SPD AUD MPD, bertugas sebagai Kepala TK Negeri Pembina Tegal Selatan, Kota Tegal. Dalam rangka Jambore GTK Hebat tahun 2024, mengikuti lomba kategori GTK Inovatif. Dalam kegiatan praktek baik ini dengan mengambil judul menumbuhkan karakter peduli lingkungan melalui sawah mini di TK Negeri Pembina Tegal Selatan. Selamat mengikuti. Penurunan produktivitas sawah di sekitar sekolah menjadikan pendidik maupun peserta didik tidak dapat memanfaatkannya sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan praktik baik, yaitu berupa pembuatan sawah mini untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan di TK Negeri Pembina Tegal Selatan. Praktik baik ini perlu dilakukan karena sawah mini dapat menjadi media pembelajaran dan untuk menunjukkan pentingnya menjaga kelestarian alam. Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pembuatan sawah mini. Yang pertama, membuat petak-petak dengan tali pada setiap sudut. Kedua, batu bata disusun rapi, batas luar petak untuk membangun rangka bedengan yang permanen dan menarik. Ketiga, batu bata direkatkan dengan semen. Keempat, mengisi bedengan dengan tanah ladon, sekam, dan pupuk. Yang kelima, bedengan siap untuk ditanami. Berikut pentingnya praktik baik ini dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa praktik baik pembuatan sawah mini penting untuk diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, sawah mini di sekolah dapat menjadi media pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Kedua, peserta didik dapat belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, ketahanan pangan, dan pentingnya bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai sarana yang ketiga, yaitu sarana pembelajaran yang unik dan menarik, tetapi juga memiliki nilai edukasi yang tinggi. Tantangan dalam mencapai tujuan praktik baik ini, setelah dilakukan identifikasi masalah melalui kegiatan refleksi bersama dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua, maka ada beberapa yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan praktik baik ini, yaitu 1. Sarana prasarana yang terbatas. 2. Keterampilan pendidik yang kurang memadai dalam pembelajaran bercocok tanam di sawah mini. Aksi yang kami lakukan, tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ditemui dalam implementasi pembelajaran berbasis sawah mini adalah yang pertama, melibatkan orang tua peserta didik yang berprofesi sebagai petani dalam pembelajaran berbasis sawah, yaitu sebagai narasumber dan juga penyedia alat-alat pertanian yang dibutuhkan seperti cangkul, penyemprot hama, dan pengairan sawah yang sederhana. Yang kedua, pendidik menambah pengetahuan tentang bercocok tanam melalui channel YouTube, Google, atau platform yang lainnya, guna memanfaatkan teknologi informasi yang komunikasi secara optimal untuk memperluas akses informasi, memfasilitasi komunikasi antar siswa, dan meningkatkan visualisasi data yang dikumpulkan. Sampailah pada refleksi. Hasil dari sawah mini dapat dinikmati oleh semua warga sekolah, baik itu peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Misalnya, hasil panen diolah menjadi berbagai masakan lezat dalam pembelajaran dan dinikmati bersama. Selain itu, dampak dari adanya sawah mini adalah membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, serta meningkatnya partisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan, sikap positif, pengetahuan terkait lingkungan, serta kerjasama
gotong royong yang tumbuh dalam diri peserta didik. Berikut dokumentasi ketika panen, pengolahan hasil panen, serta menikmati hasil olahan panen. Mari kita saksikan video proses menanam dalam pembelajaran. Lihat anak antusias, saling memberikan umpan balik, dan saling berkomunikasi. Berikutnya, proses memanen hasil dari sawah mini. Anak antusias untuk memetik hasil yang ditanam, yaitu berupa cesim yang akan dimasak bersama dengan teman-temannya di dalam kelas. Terlihat di sini proses pengolahan hasil panen. Mulai dari mencuci sayuran, memotong-motong bumbu yang sudah disiapkan, dan bahan tambahan yang lainnya. Nah, di sini terlihat video sedang menikmati hasil olahan, di mana ketika masakan yang sudah dimasak bersama teman-temannya sudah selesai, mereka menikmati bersama-sama, yaitu dengan budaya antri tentunya untuk kemudian duduk kembali makan makanan yang telah hasil panen yang telah dipanen. Inilah sajian yang terlihat berdasarkan indikator-indikator, maka di sini terlihat peningkatan dari kisaran 40% menjadi di atas 80%. Peningkatan kualitas tersebut juga didukung lingkungan dasar peserta didik yang bertempat tinggal di sekitar lingkungan sawah. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa pemanfaatan sawah mini dalam pembelajaran turut mendukung perkembangan karakter peduli lingkungan bagi peserta didik. Apa saja? Meliputi yaitu rasa ingin tahu, partisipasi dalam kegiatan ramah lingkungan, sikap positif terkait lingkungan, pengetahuan terkait lingkungan, kerjasama, dan gotong royong. Nah, demikian respon praktek baik dengan judul menumbuhkan karakter peduli lingkungan melalui sawah mini di TK Negeri Pembina Tegal Selatan, antara lain bagi kepala sekolah menanggapi masukan dari pendidik untuk pembuatan sawah mini. Segera direalisasikannya, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembuatan sawah mini. Yang kedua, bagi pendidik, untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mengoptimalkan sawah mini. Yang ketiga, bagi peserta didik, dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Hakikat belajar akan lebih bermakna, sebab peserta didik dihadapkan pada situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Kegiatan tersebut akan lebih komprehensif dan lebih aktif. Yang keempat, bagi orang tua. Sebagai komite, memberikan saran terkait narasumber yang akan terlibat, yaitu diambil dari orang tua peserta didik yang berkompeten, bermata pencaharian sebagai petani. Demikianlah pemanfaatan sawah mini di TK Negeri Pembina Tegal Selatan, Kota Tegal, yang telah saya lakukan. Dalam praktik baik ini bertujuan untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik. Sawah mini dapat menjadi aset berharga dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, menumbuhkan karakter positif peserta didik, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berwawasan luas di masa depan. Harapannya, dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi pendidik rekan-rekan semua dan manfaat bagi sekolah khususnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.